Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Marani Fikri dengan NIM 1902411131 kelas 8 di Manufaktur. Saya ingin menjelaskan mengenai tugas dari sistem perawatan mesin, yaitu analisis penerapan metode fuzzy FMEA, FMEA untuk penjadwalan maintenance mesin produk berbasis web di PT Factory Chinloop Indonesia. Dari latar belakang masalah ini, yaitu adanya penambahan kapasitas produksi dan penggantian model sepatu setiap bulannya di PT Factory Chinloop Indonesia. Hal ini menyebabkan rutinitas produksi setiap mesin juga bertambah, yang dapat menyebabkan penurunan performansi mesin dan kerusakan jika tidak dilakukan perawatan secara rutin dan berkala. Selain itu, data terkini lokasi mesin juga sering tidak diperbarui secara berkala sehingga sulit untuk melacak dan mengelola data mesin dengan efektif. Ada beberapa teori yang dipakai pada analis ini. Salah satunya yaitu bahwasanya pendekatan maintenance sendiri, yaitu eh, secara umum maintenance di perusahaan atau pabrik memiliki tiga kategori secara umum. Yang pertama adalah maintenance korektif, maintenance preventif, dan prediktif. Apa itu pemeliharaan korektif? Yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara setelah terjadi kerusakan. Maintenance preventif adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan. Yang terakhir yaitu prediktif adalah pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan prediksi atau analisis terhadap kondisi mesin untuk menghindari kerusakan yang tidak terduga. FMEA sendiri adalah sebuah metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis potensi, metode kerusakan, penyebab, dan efeknya terhadap sistem atau pengguna. Metode ini secara sistematis menganalisis resiko dan membantu dalam mengembangkan tindakan pencegahan atau perbaikan yang diperlukan untuk mengurangi resiko atau kegagalan. Dalam analisis ini kita menggunakan tiga metode, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga yaitu studi pustaka. Yang pertama kita melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu pada bagian staf data mesin di PT Factory Chinloop Indonesia. Yang kedua yaitu mewawancara. Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dan berkepentingan pada pengelolaan mesin produksi, yaitu staf dan operator mesin. Studi pustaka, pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari teori pendukung yang berasal dari buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang ini. Analisis kebutuhan sistem. Dari beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rancangan sistem informasi untuk Departemen Equipment Management di PT Factory Chinloop Indonesia, yaitu adalah terbagi menjadi dua kebutuhan, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama yaitu sistem dapat melakukan penjadwalan perawatan mesin berdasarkan alur sistem yang sudah ada menggunakan metode fuzzy FMEA. Yang kedua yaitu sistem dapat menampilkan data dan laporan dari data harian, mingguan, bulanan mengenai perawatan mesin, lokasi mesin, rekam jejak, dan keadaan setiap mesin, dan penyusutan mesin. Yang ketiga, sistem bisa melaporkan secara real time notifikasi kepada pihak manajemen jika ada data input data oleh diinput data oleh pekerja. Dari kebutuhan non-fungsional terbagi menjadi tiga juga, yaitu sistem harus dapat memberikan data yang terupdate secara cepat dan akurat. Yang kedua yaitu sistem harus mudah diakses dan digunakan oleh pekerja. Yang ketiga yaitu sistem harus memiliki keamanan data yang baik untuk melindungi informasi yang sensitif. Dari rancangan sistem usulan, bahwasanya manajemen PT Factory Chinloop Indonesia dalam mendapatkan data mesin yang terupdate dan
mengelola data tersebut dengan lebih efektif. Rancangan sistem usulan ini mencangkup beberapa komponen utama, yaitu modul penjadwalan perawatan mesin, ada modul manajemen data mesin, dan yang ketiga yaitu modul aksesibilitas dan keamanan. Modul penjadwalan mesin yaitu sistem dapat melakukan penjadwalan perawatan mesin berdasarkan alur sistem yang sudah ada menggunakan fuzzy FMEA. Yang kedua yaitu sistem dapat mengidentifikasi mode kerusakan penyebab dan efek terhadap sistem dalam penggunaan membantu pengembangan tindakan pencegahan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Yang kedua yaitu dalam modul manajemen data mesin, sistem dapat menampilkan data laporan dalam waktu tertentu hingga datanya secara efektif. Sistem dapat memberikan notifikasi secara real time kepada pihak manajemen jika ada data input oleh pekerja. Yang ketiga yaitu modul aksesibilitas dan keamanan. Sistem harus mudah diakses oleh pekerja dan sistem harus memiliki keamanan data yang baik untuk melindungi informasi yang sensitif. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.